Tentang Ayus ya, tentang Ayus saya secara pribadi sebenarnya bangga. Menanggapi akhirnya Ayus buka suara permintaan maaf klarifikasi gimana? Oke. Maaf. Tentang Ayus ya, tentang Ayus saya secara pribadi sebenarnya bangga. Berarti sahabat saya luar biasa gitu, gentle mau bicara di depan media. Muncul nih klarifikasi dari Ayus. Nah, harapan saya apa yang disampaikan sama Ayus pasti sudah Ayus pikirkan. Berarti tugasnya kita dan semua publik ya menghargai apa yang disampaikan sama Ayus gitu loh. Menghargai. Ya jangan sampai yang disampaikan Ayus malah maaf jadi bulian lagi gitu. Itu nggak perlu. Kan kita hanya butuh klarifikasinya. Yang penting Ayus sudah menyampaikan tentang apa isinya, ya itu juga nggak usah banyak stigma. Kalau memang dia bicaranya mungkin selama ini ada khilaf gitu kan, sehingga ada beberapa pihak-pihak yang merasa tidak nyaman, saya meminta maaf. Untuk intisarinya sih sebenarnya saya berarti bisa dibilang membenarkan tudingan gitu. Ya dari caranya Ayus bicara hilaf, gimana ya hilaf? 2 tahun hilaf. Iya, 2 tahun hilaf. Mungkin lupa gitu. Yang penting saya hanya ngambil intisari Ayus meminta maaf gitu. Oh, Ayus sudah meminta maaf atas kejadian-kejadian yang Vera. Tetapi kan ayahnya Nisa juga angkat bicara bahwa kejadiannya belum akurat. Itu makanya saya ada beberapa juga orang media yang tanya saya gimana mantap. Wah, kayaknya nih mendengar dari ayahnya Nisa bicara, jadi kayak kita harus lagi-lagi menguak dulu nih dari keluarganya Nisa gitu. Kabarnya Nisa juga sampai sumpah gitu. Apalagi dengan itu kan, artinya kalau selama ini saya bicara lebih kepada teknis apa yang saya lihat, mengira atau tidak. Kalau dibilang kaget karena beritanya gila gitu kan, beritanya dahsyat. Terus menyesal karena berita ini jadi kena sisi-sisi religinya, sisi-sisi yang harusnya tidak dibahas jadi bahas. Ya, saya bicara di sekitar itu. Tetapi kalau TB dan kawan-kawan 7 menyatakan bahwa mereka selingkuh dan itu maksudnya tidak punya data kita gitu. Nah, untuk teman-teman Not 7 sendiri mungkin jadi merasa ini nggak sih antara diuntungkan atau mendapatkan ikut-ikut jadi mendapatkan stigma buruk nih dengan adanya pemberitaan hal seperti itu. Oke. Ya, mungkin kalau stigma buruk ya yang dirasakan Not 7 mungkin yang kita dikira pansos kayak atau memanfaatkan keadaan momentum gitu ya. Cuman ya gimana orang kita ditanya masalah pada datang nggak tahu, saya nggak bisa nolak orangnya. Iya, beneran emang udah saya banget dari zaman Sabian pun, dari zaman di dulu pun urusan ketemu wartawan, urusan ketemu fanbase dan lain-lain nggak pernah hati bisa nolak tuh, nggak pernah bisa. Iya gitu sih. Ya selalu siap aja. Ya kalau ada pandangan-pandangan yang pansos, ayolah berpikir positif gitu loh. Berita ini kan nggak enak buat kita semua ya. Apalagi khususnya dikait-kaitkan dengan bidang religi yang kita sama-sama paham sebentar lagi menuju Ramadan gitu. Jadi cara membersihkannya yaitu dengan ayo teman-teman selawat, teman-teman seprofesi kita bangkit gitu loh. Ya kalau ada grup A tapi ada banyak ribuan grup B yang ikut membangkitkan syiarnya, paling tidak masalahnya jadi fokus ke internal mereka kan, secara profesi kita sama-sama bangkit kok gitu. Jadi lebih ke motivasi buat seluruh teman-teman religi. Ya kalau di sisi Not 7 ada pansos ya nggak muluk-muluk, saya bilang oke aja kalau mereka berpendapat seperti itu. Memang inilah yang terjadi gitu. Momentumnya di posisi saat ini. Saya juga ada hubungan Sabiannya dulu. Tapi gitu. risih gak sih Mas? Maksudnya ikut juga ditanya-tanya soal mereka lagi, jadi banyak yang hubungi mungkin. Dan mungkin setelah kalian speak up di media ada teguran langsung gak dari Nisa atau siapa? Tidak. Gitu? Dari Ayus. Tidak. Saya percaya teman-teman Sabian melihat pernyataan saya, dia langsung mengkorelasikan dengan sebetul-betulnya saya. Karena mereka tahu sifat saya, mereka tahu bagaimana TB gitu. Jadi apa yang kami sampaikan, khususnya yang suka saya sampaikan, dia nggak akan yang berpikir
halo Be, nah gitu. Saya ya kalau mau bicara silakan bicara, saya tunggu. Tetapi sampai detik ini tidak ada bantahan dari mereka. Jadi sampai saat ini belum ada komunikasi juga kan? Belum ada Dari komunikasi. baik Nisa ataupun Ayus? Nggak ada. Nggak tahu kok ke Mas Ardi, kalau ke Dewi nggak ada. Enggak sih. Tapi jadi sesuatu yang buruk juga nggak sih maksudnya untuk Not7 nih apa maksudnya jadi mengembang nih Sabian aja seperti itu gitu kan. Image-nya baik, Nih ternyata Not7 dalamnya, nih jadi ikut-ikutan image, dapat image yang jelek, wah ntar ada Kalau ini kita lagi, gitu. melihat dari pandangan netizen sih itu pasti ada aja hubungan gitu. Karena netizen maha benar kan. Artinya wah apalagi Not7 secara bentuk grup sama gitu. Iya. Pemain pria, vokalnya wanita. Iya. Dan itu juga yang dikhawatirkan dari dulu-dulu. Banyak ada beberapa cuitan ulama yang menyampaikan tentang haram bermusik dan lain-lain. Akhirnya kan kita dibela dengan sisi positif, bahwa bermusik yang penting positif, apalagi berdampak baik untuk masyarakat, apa salahnya gitu kan. Nah sekarang kejadiannya seperti ini, ya itu kan berarti jungkir balik ya. Yes. Ya udah, paling kita hanya bisa mengambil hikmah ya, semoga ya tidak menyamakan gitu, tidak menyamakan. Ya balik ke Liza sebagai penyanyi kami harus bisa menjaga dirinya, dan kita sebagai pria, abang-abangnya juga harus punya cara bagaimana jangan sampai hal-hal yang semacamnya terjadi lagi seperti itu. Mas ini kan dari Ayu sudah buka suara, ada speak up. Menurut kalian perlu nggak Nisa juga akhirnya buka suara biar maksudnya udah nih ini kan udah makin berita udah rame banget Iya. sampai fans juga udah kecewa, unfollow segala macam. Gimana? Tapi Menurut gimana? kalian perlu nggak Nisa untuk Ya, muncul perlu sih. dan Perlu, menurut saya sih perlu banget, karena memang yang pertama kan biar gak berkepanjangan gitu kan, terus nggak muncul stigma-stigma yang lain gitu. Ya perlu sih, ya mungkin Sabian juga perlu juga berklarifikasi. Ya, mungkin Sabian diwakilkan sama Ayus kemarin gitu, dianggap selesai gitu kan. Pada dasarnya ini internal mereka kan. Nah, Nisa dan keluarga juga saya rasa perlu, kalau ditahan terus kayaknya netizen nggak akan berhenti. Yang disayangkan adalah mulut-mulutnya itu bebas memberikan stigma, kadang-kadang aneh-aneh gitu. Kita sedih juga bacanya kayak gitu. Nah itu biar dihentikan dengan cara lekas klarifikasi dari semua pihak yang diharapkan. nih, bapaknya kan udah membantah Mas, tapi saat ngasih statement tuh membantah tapi kayak seakan tahu apa yang terjadi. Oke, wah itu bicara pakar telematika tuh saya nggak ngerti. Ya, tapi kalau kalian sendiri waktu masih bareng-bareng, seberapa sering mungkin main ke rumah Nisa, ketemu bapaknya? Terakhir ingat waktu itu ada acara ulang tahun ya, Di. Iya, Ulang tahun tahu. Nisa, kita di rumahnya buka puasa. Buka puasa di situ. Masih happy, orang tua juga masih. Orang tuanya asik, ayahnya Nisa itu enak. Maksudnya nggak kan biasa suka ada orang tua yang anaknya lagi main, ayahnya ngumpet, diam di rumah gitu, atau diam di kamar nggak keluar. Ini mah enggak. Saatnya kita lagi ngobrol kumpul, ya mereka kumpul ngobrol seperti pada umumnya. Asik. Nah untuk panggilan Umi sendiri untuk Udah dari zaman itu dulu. udah emang semua personil manggil Semua Umi. keluarga manggil, saya manggil Umi, Kamal, Owan manggil Umi. Ada beberapa yang manggil Nisa, mungkin faktor keterbiasaan aja. Oke. Tapi kalau teman-teman lama manggilnya Umi. Nah untuk Nisa sendiri sebagai vokalis baru nih, Oke. nah jadi ada beban sendiri nggak sih untuk kamu nih? Iya. Tim baru masuk tiba-tiba ada pemberitaan seperti ini, jadinya Takut dipandang sebelah mata juga kan? ya, takut Lihat dipandang sebelah Nisa mata dengan yang, image yang jelek gitu. Nisa yang awalnya jadi panutan semuanya, image-nya baik tapi ternyata kayak gitu. Kamu takut jadi ada kekhawatiran dipandang seperti itu? Khawatir ya pasti, cuman kembali ke internal kita sendiri ya. Kembali ke niat awal menurut Liza gitu, niatnya kan untuk syiar, dan semoga niat itu terjaga dengan cara Liza menjaga diri dan abang-abangnya juga harus menjaga diri seperti itu. Awas diri lah gitu. Kalau soal kabar yang mereka kalau kemana-mana ke request kamar connecting room, Ya kamar connecting itu menurut saya hoax gitu. Dia bicara tanpa bukti juga. Karena kan kalau request itu seolah-olah riders, seolah-olah permintaan gitu. Dan tidak ada riders itu. Gitu. Saya juga pernah, ini kamar saya, antara sampingnya atau dua kamar sebelahnya kamar Nisa. Artinya kita memang begitu, nggak ada yang khusus. Nggak ada yang dibeda-bedain. Apalagi itu bahasanya sengaja merequest connecting door. Iya. Wah, iya Berarti connecting artinya room. itu bohong gitu ya? Maksudnya enggak itu enggak
nggak saya sepakati, saya nggak percaya dengan informasi itu. Dan lagi juga nggak semua hotel ada itunya kan. Kita ke bagian daerah-daerah yang hotelnya sangat sederhana, tapi tidak ada pilihan lagi. Memang udah harus itu. Kalau riders kan harus diperjuangkan, ini nggak berani, nggak bener itu. Harapannya ke depannya deh terakhir ya. Oke. Harapannya, Biar ini bisa- harapannya semoga masalah ini lekas selesai. Untuk netizen, silakan berkomentar, tetapi tidak yang istilahnya menghubung-hubungkan dengan sisi kebaikannya gitu. Karena bagaimanapun Sabian pernah memberikan yang terbaik untuk negeri ini gitu dari sisi religiusnya. Terus semoga teman-teman yang lain mengambil pelajaran. Ayo bangkit selawat. Ayo teman-teman selawat, kita bangkit. Khususnya teman-teman yang seprofesi, jangan terlalu tenggelam dengan kasusnya, tapi kita harus munculkan dengan sebuah karyanya. Dan itu salah satu visi misi No 7 saat ini. Ardi, Oke, terima kasih. Terima kasih. mohon maaf ya.